Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Multipan Foundation Adiman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jurnal tentang shopping in virtual reality store, The Influence of Immersion on System Adoption, yang ditulis oleh Christian Pickard, Jella Pfeiffer, Martin Mettner, Tis Pfeiffer, and Christoph Wenhardt. Nah, selanjutnya pada poin latar belakang. Pada poin latar belakang ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kesempatan untuk melibatkan pelanggan potensial dengan lebih baik dengan menghadirkan produk kepada mereka dalam lingkungan belanja realitas virtual atau VR ini. Virtual reality ini merupakan tren utama selama beberapa tahun terakhir dan dianggap mempengaruhi cara perusahaan mendekati pelanggannya. Realitas virtual itu sendiri adalah teknologi komputasi imersif yang menggabungkan seperangkat teknologi yang memungkinkan orang untuk mengalami dunia yang melampaui kenyataan. Kesan subjektif yang dihasilkan bahwa VR adalah lingkungan nyata disimulasikan di mana seorang pengamat mengalami telepresence atau persepsi pandangan nyata. Nah, dalam lingkungan belanja VR itu sendiri, pelanggan dapat berpotensi bahkan berkomunikasi dengan tenaga penjualan atau teman yang muncul sebagai avatar. Mirip dengan situs web e-commerce, toko VR tidak dibatasi oleh buka karenanya dapat diakses 24 jam dari tempat manapun dengan akses internet. Selain itu, aplikasi VR menggabungkan beberapa saluran sensorik yang dapat menawarkan pengalaman konsumen yang lebih menarik melalui imajinasi dan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan konsumen untuk mengevaluasi produk-produknya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada pembahasan ini yaitu untuk mengembangkan dan secara eksperimental memvalidasi model teoritis yang menjelaskan bagaimana imersif mempengaruhi lingkungan belanja atau realitas virtual tersebut. Teknologi imersif merupakan teknologi yang menggabungkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi sehingga penggunanya bisa merasakan suasana mirip dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu model penelitian. Pada pembahasan ini model penelitiannya yaitu imersif ini dari tingkat tinggi atau rendahnya mampu mempengaruhi persepsi atau pandangan produk diagnostik sehingga didapati kegunaan yang dapat dipahami oleh pelanggan itu sendiri, dan ketika mudah dipahami sehingga hal ini akan mengacu kepada niat untuk kembali menggunakan lingkungan belanja VR-nya. Dan pada garis yang keduanya atau hipotesis keduanya, imersif rendah atau tinggi ini akan mempengaruhi persepsi terhadap presence-nya sehingga hal ini mampu meningkatkan kenikmatan yang dirasakan atau rasa puas dari seorang pelanggan sehingga hal ini mengacu kepada niat untuk kembali menggunakan lingkungan belanja VR tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Dari pembahasan di atas tadi maka didapati adanya 6 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu semakin tinggi tingkat pencelupan lingkungan belanja semakin tinggi diagnosa produk yang dirasakan. Dan hipotesis keduanya semakin tinggi tingkat pencelupan lingkungan belanja semakin tinggi terhadap presence yang dirasakan. Hipotesis ketiganya yaitu diagnosis produk yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap manfaat yang dirasakan dari lingkungan belanja. Dan hipotesis keempatnya, telepresence ini yang dirasakan memiliki pengaruh positif terhadap kenikmatan yang dirasakan. Dan hipotesis kelimanya yaitu persepsi kegunaan dari lingkungan belanja memiliki pengaruh positif pada niat untuk menggunakan kembali lingkungan belanja tersebut. Hipotesis keenam yaitu kenikmatan yang dirasakan memiliki pengaruh positif pada niat untuk menggunakan kembali lingkungan belanja tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imersif mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan kembali lingkungan belanja di sepanjang dua jalur, yaitu jalur hedonis dan utilitarian, yang pada akhirnya membatalkan satu sama lain. Perendaman memiliki efek positif pada jalur hedonis, sedangkan efek pada jalur utilitarian adalah negatif. Tingkat imersif meningkatkan pengguna atau kenikmatan kepuasan karena mereka merasakan telepresence satu sama lain. Karena juga mereka merasakan telepresence yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka lebih senang saat berbelanja di lingkungan ini, karena mereka luput dari kenyataan dan merasa seolah-olah mereka benar-benar hadir di lingkungan belanja. Karenanya perendaman memiliki dampak positif
pada pengalaman pengguna. Hasil penelitian ini juga didorong oleh model penelitian berbagi menjadi dua jalur yang berbeda, mewakili dimensi utilitarian dan dimensi hedonis dari perilaku belanja. Peneliti terutama menganggap bahwa tingkat perendaman yang lebih tinggi secara positif mempengaruhi kedua jalur, dan bahwa jalur utilitarian dan jalur hedonis pada gilirannya berdampak positif pada niat untuk menggunakan kembali lingkungan belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan kembali lingkungan belanja di sepanjang dua jalur ini, yaitu jalur hedonis dan jalur utilitarian, yang pada akhirnya membatalkan satu sama lain. Perendaman memiliki efek positif pada jalur hedonis, sedangkan efek pada jalur utilitarian adalah negatif. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang keterbatasan pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu keterbacaan yang lebih rendah di lingkungan VR imersif tinggi menjelaskan pengaruh negatif pencelupan pada jalur utilitarian. Selanjutnya yaitu yang kedua, bahwa pasar VR konsumen masih dalam masa pertumbuhan, yang juga berarti bahwa sebagian besar peserta dalam penelitian ini tidak memiliki pengalaman VR sebelumnya. Hal ini dikarenakan bahwa pasar VR memiliki keterbatasan, yaitu memiliki pangsa pasar yang khusus untuk bisa mengalami pengalaman pasar VR tersebut, karena pasar VR ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat umum, atau secara jelasnya belum semua vendor untuk melakukan pasar VR konsumen ini. Jadi masih jarang untuk bisa dijumpai atau ditemui. Nah, yang ketiga, uji coba pakaian secara virtual yang menggunakan avatar yang dipersonalisasi masih terikat pada batasan teknis. Hal ini dikarenakan teknologi virtual ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga keterbacaannya dalam sebuah menggunakan baju untuk mengidentifikasi atau untuk membaca tubuh seseorang masih sulit untuk terbaca. Hal ini juga dikarenakan tahap teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, yang keempat yaitu penelitian ini hanya menunjukkan satu rak kepada peserta tanpa menciptakan lingkungan toko secara keseluruhan. Itu maksudnya bahwa peserta ini hanya diberikan contoh pasar VR konsumen yang memiliki cuma satu dari sebuah penjualan, misalnya baju, misalnya sepatu, seperti itu. Nah, kita masuk pada poin terakhir yaitu saran atau penelitian masa depan. Saran yang pertama yaitu menggunakan pencahayaan yang lebih maju. Yang kedua, peneliti juga dapat memasukkan faktor multimodal lainnya seperti suara ambient dan stimulasi penciuman untuk lebih meningkatkan derajat imersifnya. Melakukan studi empiris dengan menguji bagaimana perkembangan baru teknologi VR mempengaruhi pengguna perilaku adopsi, dan untuk memberikan saran terus-menerus kepada perancangan sistem aplikasi VR ini sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor lain seperti kepercayaan pada teknologi atau pengguna yang mempengaruhi niat untuk menggunakan lingkungan belanja VR. Nah, hanya itulah yang bisa dapat saya sampaikan tentang pembahasan shopping in virtual reality store, the influence of immersion on system adoption. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life could be a dream, life could be a dream.